Jadi semua komplit gitu. Maksudku akal budi kita tundukkan kepada Allah gitu, sehingga waktu kita memilih pun proses berpikir kita tuh ditundukkan. Kepada Allah. Dan waktu kita memilih pun itu dari hasil pergumulan kita bersama dengan Allah sendiri gitu. Halo teman-teman, selamat datang lagi di Jalan Bareng Podcast. Ya. Aku Bobby, ini istriku Sepri. Kami berdua adalah host dari podcast ini. Betul. Ya, kali ini kita akan membahas seputar tentang berhubungan dengan ada film yang kita tonton ya, series. Kalau aku sukanya Marvel series, Loki barusan selesai. Kalau aku aku lagi barusan nonton The Mysterious Benedict Society. Ya. Nah, di dua film ini kayak kami melihat ada sebuah tema. Tema yang diangkat ya. Iya, benar. Nah, kalau di Loki itu di episode awal ada ngomongnya tentang free will. Past, present, future. There's no such thing as free will. Terus kamu enggak, yang Loki dulu intinya tuh di Loki tuh kayak kesannya adalah cerita tentang adanya si timekeeper ini membuat orang tuh tidak bisa memiliki free will. Iya, karena ini semua udah determine. Iya, udah jadi ada si secret timeline itu kan. Mau mic ini jatuh pun itu udah ditentukan gitu katanya. Sama si Who Remains itu. Nah, kalau yang kamu? Nah, kalau yang Mysterious Benedict Society itu kan aku suka tuh gara-gara sebenarnya bukunya bagus ya. Nah, kalau di situ tuh mirip sih sebenarnya. Cuman ini versi lebih modern. Bukan, misalnya lebih non kolosal lah gitu. Nah, tapi intinya juga sama kayak kalau misalnya si improvement emergency ini tuh berjalan, nanti tuh free will tuh akan extinct gitu loh. The improvement starts at 8. After that, goodbye free will. Jadi kayak manusia tuh nggak akan lagi punya kebebasan untuk memilih, karena nanti tuh dikontrol sama macam-macam suara-suara yang si emergency itulah gitu. Emergency yaitu antagonis utamanya ya. Iya gitu. Tapi recommended dua filmnya bagus. Ya, bagus banget. Nah, tapi dari situ kita diskusi-diskusi lah ya. Kayak free will. Apa sih sebenarnya free will itu ya? Emang manusia punya free will ya? Free will yang seperti apa yang kita miliki? Dan kenapa gitu? sangat khawatir gitu. Free will ini. Jadi misalnya ada atau enggak, emang apa sih gitu kan? Jadi kita coba kaitkan, bisa nggak ya kalau misalnya kita udah tahu nih definisi free will, terus free will ini bisa membawa kita kepada keselamatan nggak ya gitu? Dan kalau misalnya pun kita tahu apa itu free will, dan ya tadi lah maksudnya dalam tanda petik ya, maksudnya kekuatan si free will ini untuk menyelamatkan kita gitu ya, ataupun enggak, terus apa gitu impactnya untuk hidup kita sehari-hari gitu. Ya. Nah, berarti pertanyaan pertama sebenarnya free will tuh apa? Sebenarnya bukan free will itu apa sih, tapi apa free will yang akan kita bahas di episode kali ini gitu. Ya. Jadi free will yang kita bahas di sini itu free will yang tadi seperti aku bilang tadi, apakah bisa menentukan kita selamat atau tidak. Ya, dengan kata lain, jadi kayak kitalah satu-satunya penentu untuk kita bisa masuk surga atau neraka. Nah, itu adalah pilihan kita. Pilihan itu ada di tangan kita gitu. Apakah seperti itu? Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi bukan free will yang kayak apakah nanti siang aku akan makan nasi goreng atau kue tiaw, bukan yang kayak gitu ya berarti yang di sini dibahas, atau kayak misalnya mau rumah yang apa itu bukan kebebasan milih yang seperti itu, tapi yang tadi kayak Bobby bilang, apakah kita bisa memilih apakah keselamatan kita tuh ditentukan oleh diri kita gitu. Pemilihnya tuh kita gitu. Pemilihnya kita. Nah, kalau berdasarkan itu kalau berdasarkan set yang itu, apa ada nggak kita punya free will? Kalau kita langsung jawab nih udah selesai nih podcastnya. Iya, benar juga. Tapi kita bukan bermaksud bertele-tele juga ya. Ya pastilah jawabannya langsung karena kita di dalam Kristus. Jawabannya bukan karena kita diselamatkan. Nah, karena ini kita selalu jadi jalan bareng ini, kita selalu melihat kepada Alkitab. Kita lihatlah apa yang Alkitab katakan gitu kan tentang diri kita gitu. Nah, ada satu ayat di Roma 3 ayat 10 sampai 11, aku bacakan ya. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Lanjutin satu lagi, Ma. Oke, ayat 12 ya. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak.
Nah, berdasarkan ayat ini dan kita melihat Alkitab itu kan kebenaran gitu ya. Maka artinya di dalam diri kita itu kita sebenarnya nggak memiliki kemampuan untuk memilih yang baik gitu. Dan yang berkenan di mata Allah. Dan yang berkenan di mata Allah. Kita nggak bisa memilih yang kudus. Kita maksudnya out of ourselves gitu. Kita nggak bisa, tidak memiliki kemampuan untuk hal tersebut gitu. Dan berarti kalau misalnya menjawab pertanyaan yang sebelumnya, maka kita nggak bisa sebenarnya memilih diri kita tuh masuk surga, berbuat baik kemudian kita bisa masuk surga gitu. Bahkan di orang Kristen kan kita percaya kita selamat di dalam Kristus gitu kan. Bahkan kita pun nggak bisa memilih Kristus sendiri langsung. Memilih Kristus. Iya kan. Maksudnya aku memilih untuk menerima Kristus itu kalau dari diri kita sendiri berdasarkan ayat ini, dan juga ada banyak ayat yang lain di Alkitab yang mereveal tentang siapa manusia, itu kita nggak bisa memilih Allah. Gitu. Bahkan di bagian yang lain juga kan kita sebenarnya seteru gitu, seterunya Allah. Seteru tuh kan musuh. Kalau musuh itu harus dihancurkan, dihabiskan ya. Kalau di kitab Yunus tuh bilang satu Niniwe satu Tarsis, benar-benar beda gitu. Jadi kalau seteru Allah tuh ya gitu. Jadi Allah directionnya Allah tuh kemana, kita tuh completely the other way gitu, the opposite way gitu. Jadi kalau menjawab yang tadi ya jelas jawabannya kita nggak bisa kalau dari diri kita sendiri untuk memilih yang benar. Gitu. Ya karena memang natur kita sebagai manusia adalah natur yang di bawah murkanya Allah. Betul. Kenapa di bawah murka Allah? Karena kita berdosa. Kenapa berdosa terus di bawah murka Allah? Ya Allah kudus. Dia tidak suka yang namanya dosa. Sehingga dia harus menumpahkan murkanya itu kepada dosa. Seperti itu. Ya tapi ada beberapa kendala dengan proses ini. Jadi kalau dulu cerita banyak sejarah lah, sejarah panjang di gereja. Jadi ada 4 kategori setidaknya yang kita catat di masalah-masalah untuk memilih masuk surga atau neraka ini gitu ya. Masalah free will ini. Yang pertama itu ada Arminianism, kita bilang dulu namanya. Yang kedua itu Pelagianism, ketiga semi-Pelagianism, baru yang keempat Agustinianism. Ya, nah kalau Arminianism ini ibarat kita mau pakai ilustrasi aja ya biar kita gampang. Arminianism ini bilang semua orang itu pada dasarnya baik. Nah, semua orang itu diselamatkan karena Allah itu baik. Jadi semua orang itu bisa diselamatkan karena Allah itu baik. Jadi semua orang bisa masuk surga. Tidak ada yang kena murka Allah. Kalau Pelagianism ini dia menjelaskan bahwa manusia itu memiliki kekuatan untuk berbuat baik. Sehingga dari perbuatan baiknya itu dia bisa diselamatkan. Nah, kalau semi-Pelagianism itu mungkin lebih sedikit dari Pelagianism, dia butuh anugerah. Nah, tapi butuh respon manusia untuk menanggapi anugerah itu. Sementara kalau Agustinianism hanya anugerah yang dapat menyelamatkan. Kalau ibarat pakai ilustrasi, Arminianism itu orang yang berdiri dengan tidak merasa apa-apa di tepi pantai. Dia tidak kecebur, dia tidak tenggelam, dia selamat aja gitu. Dia nggak kenapa-kenapa gitu, Arminianism ini. Nah, kalau yang Pelagianism ini dia itu orang yang memiliki kekuatan. Itu tadi kehendak tadi untuk berbuat sehingga dia bisa selamat. Ya, dia dari tengah laut, dia berenang ke pantai. Dia memiliki kekuatan untuk memilih gitu, masuk surga gitu. Dan punya usaha gitu lah ya. Punya usaha gitu. Nah, sementara kalau semi-Pelagianism dia butuh anugerah, dia ada kelelep. Nah, tetapi ada bantuan yang datang. Nah, satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia adalah jikalau dia merespon kepada tali yang dilempar oleh regu penyelamat. Nah, tanpa dia menangkap talinya itu, dia nggak bisa diselamatkan. Nah, jadi ada kayak respon kita juga. Ini dulu kalau di mahasiswa sering banget ada di ICU. Ini misalnya ibaratnya ilustrasinya ini sering banget dulu di ICU orang sakit berat. Nah, satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia adalah satu buah tablet ini yang ditaruh di bibirnya gitu. Tapi dia harus buka mulut biar obat itu bisa masuk. Ini usahanya dia, harus adalah sedikit usahamu gitu. Kalau masa mau semuanya gitu. Tapi kalau Agustinianism, orang yang tadi di laut itu sudah mati tenggelam, kemudian ada yang menyelamatkan
memberikan resusitasi, meniupkan nafas kehidupan kepada dia yang sudah mati tadi tuh. Jadi orangnya yang tuh sudah asistol. Ya. Nah, asistol tuh maksudnya apa? Henti jantung. Oh ya, asistol tuh henti gitu. jantung ya. Udah mati batang otak. Ya banyak lah. Ya. Nah, jadi Augustinianism ini mengkedepankan bahwa kita itu hidup untuk nanti di kekekalan, sola gratia gitu. Ya. Hanya karena kasih karunia, bukan karena kehendak kita, bukan karena pilihan kita, even perbuatan baik kita. Sedikit pun tidak ada di dalam ya. kamus Alkitab gitu. Ya benar. Dan yang biblically true itu yang Augustinian gitu ya. Yang Augustinian. Karena bahkan untuk kita bisa bilang iya gitu, waktu misalnya kita diinjili, kemudian kita mau menerima Kristus. Ketika adalah sedikit kerinduan di dalam hati kita untuk mengasihi Allah, sedikit kerinduan untuk mengenal Dia, untuk menerima Kristus, keinginannya aja tuh di-generate oleh Roh Kudus gitu. Oleh anugerah tadi. Iya benar. Jadi kalau kita bisa bilang, waktu aku misalnya mendengar nih KKR, aku dengar seorang menginjili aku, kemudian aku kayak mau gitu untuk diselamatkan, mau gitu tunduk kepada Kristus. Ya, mau datang ke KKR itu. Apakah itu pekerjaan kita? Bukan. Ya. Meskipun memang kita yang datang ke situ, kita yang dengar, kita yang memperhatikan misalnya, tapi semuanya itu dikerjakan sebenarnya oleh pihak yang lebih besar gitu. Yaitu Roh Kudus. Allah sendiri sebenarnya menginisiasi. Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus bilang di Yohanes 3 nih waktu percakapannya dengan Nikodemus, ini jelas banget ya. Nah, dia di ayat 5, aku berkata kepadamu, sungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Sehingga waktu kita memilih Kristus, itu adalah buah dari roh. Itu adalah buah pekerjaan roh. Gitu. Karena dengan diri kita sendiri yang naturnya adalah berdosa tadi, daging dan musuh Allah yang dibilang oleh Sepri tadi, buahnya hanya kedagingan, berdosa, drunkenness, apalagi kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Jadi yang that kind of free will yang kita omongin di awal tadi itu jelas nggak bisa menyelamatkan kita karena kita nggak bisa memilih hal yang baik gitu kan. Bahkan ketika kita bisa kita memilih sesuatu yang baik, sesuatu yang kudus, kita memilih mau menerima Kristus, itu udah bukan dari kita. Karena yang tadi, yang daging tuh lahir dari daging, roh lahir dari roh gitu kan. Berarti ketika kita memilih Kristus, maka itu adalah pekerjaannya Roh Kudus di dalam diri kita. Nah, setelah kita diselamatkan pun gitu kan, maksudnya setelah kita ada di dalam Kristus, kita kan masih punya lah ya kemampuan untuk memilih gitu. Maksudnya Allah tuh nggak serta tiba-tiba, Allah tuh nggak langsung kayak cabut terus kayak jadi robot-robot yang nurut sama dia gitu, yang kayak iyain aja, nggak kayak gitu kan sistemnya. Tapi kita diberikan apa namanya? Ini sih aku ngeliatnya jadi kayak anugerah gitu, maksudnya gesture kemurahan hati Allah gitu. Dia masih memberikan kita pilihan sehingga kita tuh bisa memilih misalnya untuk taat gitu ya, dan itu pun bukan kita yang pilih sebenarnya, pekerjaan Roh Kudus juga dalam kita, atau ya kita nggak taat gitu. Nah, tetapi kalau kita di dalam Kristus yang tadi Bobby udah kasih tahu di awal, kita udah pindah jadi bukan budaknya lagi dosa, tapi kita udah pindah gitu. Jadi Tuhan kita tuh jadi Kristus. Sehingga kita punya kekuatan yang bukan berasal dari kita untuk memilih Kristus gitu loh. Dan itu kan indah ya. Indah jadi sekali. Maksudnya ketaatan kita tuh lahir dari kekasih kita gitu. Maksudnya kita punya relasi sama Allah, Dia Tuhan kita, sehingga kita bisa memilih untuk taat gitu. Di saat ada pilihan untuk sebenarnya tidak taat gitu. Jadi itu kayak kind of make sense sih menurutku, dan jadi makin menghayati Tuhan tuh baik bener gitu. Maksudnya setelah menyelamatkan tuh bukannya dia langsung kayak membudakkan. Maksudnya bukannya dia langsung kayak udah gue cabut ya free will lo. Langsung dikontrol. Ya yang kayak di Mysterious Benedict Society kan harapannya gitu kan. Gitu. Kayak dia bisa input, semua orang bisa diatur gitu sama si emergency ini, improvement inilah gitu. Tapi Allah kita tuh nggak kayak gitu. Maksudnya dia kasih kita anugerah untuk akhirnya kita jadi memilih untuk taat dalam karena Roh Kudusnya juga dalam diri kita. Diri kita. Ya aku jadi keingat di ayat yang Filipi 2 ayat tentang mengerjakan keselamatan deh. Iya Coba ya aku bacain ya.
Nah ini kan udah jelas banget ya, waktu kita melakukan hal baik itu respon kita akan keselamatan. Benar. Nah ayat 13-nya yang menarik nih. Filipi berapa? Sorry. Filipi 2 ayat 12 sama 13. Aku bacain lah ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, Paulus maksudnya, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini ayat yang mantap banget nih. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kemauan dan kerelaan kita untuk mengerjakan keselamatan, untuk berbuat baik, itu bukan out of ourselves gitu. Iya, benar. Tetapi Allah yang mengerjakan. The will and the work-nya itu adalah dari Tuhan gitu. Ya, tetapi kalau misalnya kita udah diselamatkan nih, udah sebagai murid Kristus, kita masih bisa berdosa, masih bisa. Karena apa? Karena kita masih hidup di dalam daging. Dan aku jadi keingat lagi nih di Roma 7 ayat 15. Sebentar ya, kamu lebih dekat ya. Roma 7 ayat 15 ya. Roma 7 ayat 15, kamu mau bacain? Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ya, ayat 16 ya. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Ya, aku lanjutin sampai 19 ya. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, jadi waktu kita taat, itu Allah yang mengerjakan kerelaan dan kemauan. Tetapi waktu kita tidak taat, ada dosa, ada kedagingan yang melawan kita. Jadi sehingga kita perlu untuk tunduk terus kepada Allah, untuk tetap submit kepada apa yang Dia maksud. Dan bagaimana kita submit kalau kita nggak tahu apa yang harus disubmitin? Maka dari itu kita perlu namanya belajar firman Tuhan, belajar Alkitab. Ya, setuju banget. Nah, kemudian apalagi yang respon kemudian yang lain? Ya, tadi ya kita tentu jadi bersyukur ya. Terus kita jadi sadar penuh gitu bahwa hidup kita tuh ada di dalam peperangan gitu tiap-tiap hari ya kan, antara roh dengan kedagingan gitu. Waktu kita punya sort of free will lah yang dibilang sama orang dunia ini, kita jadi punya kayak apa? Tanggung jawab ya. Maksudku jadi kayak kita, apakah yang aku pilih ini tuh apa nanti misalnya moral impact-nya atau apanya gitu. Dan kita jadinya selalu tunduk kepada Roh Kudus ketika kita memilih. Jadi kita nggak sembrono gitu loh. Maksudku kan kadang-kadang misalnya kita udah tahu nih kita udah diselamatkan segala macam gitu ya. Terus akhirnya kita jadi kayak sebebas-bebasnya aja gitu. Kayak oh ya udah toh kan. Aku udah diselamatkan. Iya. Nanti berdosa tinggal minta ampun lagi. Itu jadi hidup yang serampangan itu kayak gitu. Iya benar. Nah jadi justru kita jangan kayak, maksudnya justru itu kayaknya bukan respon yang tepat gitu. Karena kalau misalnya kita sebebas-bebasnya hidup serampangan, kalau tadi kayak Bobby bilang, malah kita menurutku ya jadi kayak mengingkari apa yang dibilang sama Alkitab tentang orang yang diselamatkan gitu. Ya kan. Jadi ya itu yang berikutnya menurutku berhati-hati, gimana ya bilangnya, waspada dengan hidup kita sehari, berjaga-jaga gitu ya. Karena yang tadi kita masih hidup di dalam kedagingan, di dalam tubuh kita ini, kita masih ada kelemahan, jejak dosanya masih ada, udah ditebus sih sama Kristus, tapi kita masih terus harus berjuang gitu, dan kita masih berjaga-jaga dengan apa yang mulai dari apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan kayak gitu. Ya, aku jadi keingat lagi Tuhan Yesus juga pernah bilang kan waktu waktu muridnya, oh ya nih, Matius 26:41, waktu dia berdoa, murid-muridnya berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan ini. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sehingga karena itu perlu relasi yang terus menerus ya Maya. Gitu. Kayak pokok anggur ya. Jadi harus melekat, abide in Christ, supaya kita nggak kekurangan kekuatan gitu untuk melawan godaan, untuk tetap taat, untuk hidup kudus. Karena nggak mudah gitu. Gak mudah sih. Mulai dari pilihan yang kecil kayak bagaimana aku merespon pasanganku, misalnya bagaimana aku merespon anak-anakku, gitu. Sampai pilihan bangun pagi mau ngapain dulu, mau cek HP dulu atau mau saat teduh misalnya, sampai pilihan-pilihan yang besar lah kelihatannya, misalnya mau milih A dan B, mau milih pasangan hidup, mau milih kuliah, jurusan, pekerjaan gitu kan, sampai pilihan-pilihan kayak gitu kita butuh banget gitu. Memang kita dikasih kebebasan memilih, tetapi
alangkah lebih indahnya kalau ketika kita memilih di dalam ketundukan kita gitu kepada Roh Kudus gitu. Apalagi kan nyambung sama episode yang sebelumnya kan soal yang akal budi itu kan. Iya. Jadi semua komplit gitu. Maksudku akal budi kita tundukkan kepada Allah gitu, sehingga waktu kita memilih pun proses berpikir kita tuh ditundukkan. Di kepada Allah. Dan waktu kita memilih pun itu dari hasil pergumulan kita bersama dengan Allah sendiri gitu. Jadi komplit ya, mengasihi dengan segenap kekuatan, hati, akal budi, itu semua selaras jadinya, tunduk kepada Kristus. Nah, yang kemudian berikutnya adalah kerjakan mandat Injili. Kalau tadi udah dibilang, wah kan Roh yang bekerja dalam hati orang, kemudian orang itu mau memilih untuk akhirnya orang itu memilih, akhirnya orang itu diselamatkan karena pekerjaan Roh. Jadi nggak usah dong kita mengabarkan berita baik ini gitu. Karena kita nggak tahu gitu. Karena kita nggak tahu kan? Gitu. Nah, jadi yang pertama anjurannya adalah kita nggak boleh neglect pekerjaan pemberitaan Injil. Karena apa? Karena ini perintah langsung dari Allah sendiri, dari Kristus yang sudah mati bagi kita. Dia bilang kerjakan mandat ini, pergilah ke seluruh dunia, sebarkanlah berita ini gitu. Jadikanlah semua bangsa muridku kayak gitu. Dan kalau sudah apa yang Tuhan perintahkan, kita taat dan tunduk. Dan juga menurut aku ini juga jadi bagian kita betapa indahnya kita jadi berbagian dalam pekerjaan Tuhan di dalam hidup seseorang gitu loh. Misalnya, memang sih itu kan dipilih oleh Allah dan itu ada dalam kedaulatannya Allah. Itu juga pekerjaan Roh gitu yang membuat seseorang tuh memilih Kristus gitu kan. Tapi kan indah sekali, what an honor gitu kalau misalnya kita mau berbagian di dalam pekerjaannya Tuhan untuk memberikan anugerah kepada seseorang gitu. Karena perintah Allah kita harus taat, dan karena ini pekerjaan Allah, kalau kita diajak, alangkah berbahagianya seperti itu. Jadi sekian episode kita membahas tentang free will ini, gitu. Dan impactnya kepada hidup kita. Ya memang ini nggak bisa mengcover semua lah ya, teman-teman. Ya kami tuh berharapnya ini tuh mencetuskan sedikit rasa ingin tahu sehingga kita sama-sama belajar lagi gitu. Carilah sumber-sumber yang baik gitu ya, yang biblical untuk mencari tahu lagi gitu sebenarnya tentang free will ini mungkin, atau hal-hal yang lain di area teologi yang mungkin kita perlu lagi dalami kayak gitu. Oke, thank you teman-teman udah dengerin. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Bye.